Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Syukrila. Saya dari kelas Biologi 2 dengan NIM 0704211012. Di sini saya akan menjelaskan tentang plagiarisme di kalangan mahasiswa. Plagiarisme di kalangan mahasiswa tidak dapat terlepas dari proses akademik perkuliahan. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa seharusnya belajar dengan rentan waktu yang relatif lama. Rentan waktu yang relatif lama ini diharapkan proses pembelajaran di bangku kuliah dapat membantu siswa dalam mengasah kemampuan dan ketajaman proses berpikirnya, supaya ketika mahasiswa keluar dari bangku perkuliahan, lulusan dapat menjadi manusia yang berkarakter, bermoral, jujur, mandiri, dan berilmu. Proses pembelajaran di bangku kuliah diharapkan mampu menghantarkan mahasiswa menjadi manusia yang memiliki kompetensi yang baik sehingga dapat menjadi penerus bangsa yang dapat memajukan negara. Selanjutnya, alasan mahasiswa melakukan plagiat. Mahasiswa pernah melakukan plagiat dengan berbagai alasan, antara lain karena budaya dosen dalam mengajar, orientasi nilai dan IPK, akses informasi yang mudah, faktor ekonomi dan minimnya pengawasan dan minimnya pengetahuan tentang plagiat. Mahasiswa menyadari bahwa plagiat adalah hal yang negatif dilakukan karena hal tersebut termasuk sebagai hal yang mencederai dunia akademik. Alasan lain mahasiswa melakukan plagiat adalah materi dan tugas yang sulit, sehingga jika mereka tidak melakukan plagiat, mahasiswa yang tidak mampu mengerjakan tugas tidak bisa mengumpulkan tugasnya. Maka untuk memenuhi kewajiban tugas itu, mahasiswa mengcopy paste karya orang lain. Alasan lainnya juga mahasiswa yang melakukan plagiat adalah karena dikejar deadline atau batas waktu pengumpulan tugas, sehingga tindakan plagiat dipilih karena dianggap instan, efektif, dan efisien. Ada juga yang melakukan plagiarisme karena kesulitan dalam mengarang, sehingga apabila ada tugas membuat makalah, mahasiswa tersebut melakukan copy paste. Pengawasan yang minim membuat mahasiswa leluasa melakukan plagiat tanpa ada ketelitian dosen. Sosialisasi yang minim tentang plagiat memberi dampak ketidaktahuan mahasiswa mengenai tindakan plagiat, sehingga ini menjadi alasan mahasiswa melakukan plagiat karena tidak mengetahui konsep dan sistematika mengerjakan karya ilmiah dan tugas yang benar. Selanjutnya, bentuk-bentuk plagiat yang dilakukan mahasiswa. Bentuk-bentuk plagiat yang dilakukan juga beragam. Ada yang melakukan plagiarisme secara kata per kata, artinya mahasiswa mencari beberapa tulisan di internet yang sesuai dengan topik tugasnya. Lalu tulisan-tulisan tersebut langsung di-copy paste ke dalam tugas melalui proses editing tanpa memberikan keterangan rujukan atau menunjukkan sumber tulisan yang diambil. Proses editing dilakukan ketika mahasiswa mengambil beberapa inti dari sebuah tulisan yang ada di internet. Ada juga mahasiswa yang melakukan plagiat dengan cara mengambil keseluruhan ide karya ilmiah orang lain. Hal ini dibuktikan dengan cara meminjam tugas temannya dan menyalinnya ke dalam tugas pribadi. Hal ini dilakukan mahasiswa baik itu untuk dalam bentuk makalah individu maupun kelompok di setiap tugas untuk semua mata kuliah. Plagiat juga dilakukan ketika mengerjakan soal ujian. Bentuk plagiat ketika ujian adalah pertama, secara langsung menyontek keseluruhan jawaban teman, dan yang kedua, plagiat dilakukan hanya dengan mengambil ide, inti dari tulisan atau jawaban teman. Ada juga mahasiswa yang tidak melakukan plagiarisme karena mahasiswa tersebut anti plagiat dan anti kecurangan lainnya. Jadi untuk para mahasiswa, agar terhindar dari yang namanya plagiarisme, mahasiswa terlebih dahulu harus melakukan cek Turnitin untuk mengurangi tingkat plagiarisme. Karena ada sebagian dari dosen yang akan mengecek berapa persen plagiat yang dibuat oleh mahasiswanya. Dosen juga kadang memberikan berapa persen maksimal yang boleh diplagiat. Itu juga yang akan menjadi syarat untuk bisa mengikuti ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Sekianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.